Buat aku satu deh. Daun enak aja. Enak aja. Kita tuker loh dengan yang listrik yang gede loh, yang MTB. Aku di toko ada 10 sekarang sepeda listriknya, standby. Iya. Saya sekarang lagi nggak bokeh, tapi saya juga nggak berduit amat itu. Uang sepeda listrik yang baru lunas tadi kan, belum lunas sih, baru saya cicil lagi tadi. Ya kan, itu baru saya cicilan kedua baru saya bayar. Saya itu nggak kaya, tapi saya juga nggak bokeh gitu loh. Jadi kalau saya juga kerja fotografi itu saya seneng, saya nikmati ya. Saya bukan orang kaya, tapi saya juga bukan orang bokeh gitu aja, simple. Bang, tadi tuh waktu motret Spider-Man tuh ada yang ngajak ke Labuan Bajo tuh, Fauzi Helmi tuh. Pemotret boneka. Fauzi Helmi itu motret wayangnya keren. Dia Fauzi Helmi itu motret wayang itu upaya lebih tinggi ya. Jadi dengan tambah-tambah lagi ya. Itu yang Fauzi Helmi yang wayang itu kan itu udah upaya lebih. Nanti kita bahas upaya lebih ya. Oke, mungkin gini, kita masuk upaya lebih dulu ya sebelum saya mundur ke nanti nih ngambek nih pertanyaan nggak dibaca, Mbak Asi. Iya. Om, pernah nggak ngalamin kesulitan motret-motret benda batik? Kan kemungkinan ada isinya dalam tanda kutip. Batik juga ada isinya gitu. Batik ada isinya. Waktu saya motret koleksinya Pak Jalil itu, cerita di belakang layar ya. Ada seorang wartawan datang wawancara Pak Jalil. Kesurupan. Bawa ke rumah sakit. Pak Jalil keluar 7 juta. Apain? Kemarin tuh orang tuh, saya kalau wawancara kesurupan lagi saya kapok. Jadi Pak Jalil pun asisten-asistennya itu semuanya udah kebal sama gitu-gitu ya. Amir asisten saya itu gak tahan. Jadi Amir itu kalau nungguin saya motret dia nggak mau ikut megang lampu. Lampu tuh waktu Pak Jalil itu asisten lampu saya Pak Jalil sendiri. Karena Amir gak tahan. Amir duduk di garasinya kiri kanannya pocong dia bilang ya. Jadi Amir itu selalu di warung Indomie seberang rumah. Jadi kalau saya mau pulang, Mir udah selesai dia baru masuk. Ya, Amir gak mau di halaman rumah itu. Itu yang saya rasakan yang motret beda. Patung Ganesanya segala itu semua ada isinya ya. Beberapa orang yang gak tahan. Jadi Pak Jalil pun asisten-asistennya itu harus yang tahan seperti itu ya. Honestly ya. Tidak semua orang bisa tahan. Sama kain batik juga. Kain batik itu beberapa memang ada isinya ya. Beberapa ada isinya. Tapi semua yang bantu saya motret itu yang termasuk yang udah proof ya. Udah proven ya. Tahan tidak seperti itu. Kalau saya pribadi, saya orang yang bebal mungkin ya. Mungkin ada yang gangguin saya tapi saya nggak kerasa. Ya kira-kira seperti itu. Tapi ada seorang wartawan wawancara Pak Jalil kesurupan. Bawa ke rumah sakit, Pak Jalil bilang, wah saya keluar 7 juta. Marah-marah dia. Maksudnya dia mungkin uangnya banyak, tapi 7 juta hanya buat kesurupan kayaknya nggak worth it banget gitu kan. Iya, bagi dia, kok bisa ya orang kesurupan, dia saya nggak apa-apa kata dia. Dan dia termasuk beberapa patung yang dibawa dari tempat-tempat tertentu ya. Dia tombak-tombak, keris-kerisnya semuanya itu ya. Dia dulunya bagi saya taruh aja di lemari, tapi ada orang yang menganjurkan Pak dirawat Pak, jadi dia juga bayar beberapa perawat kerisnya ya, bersihkan dan sebagainya. Pak Jalil sendiri tipe-tipe yang kebal menurut saya ya. Saya juga punya keris 10 biji ya, ada keris yang punya waktu saya beli pesannya banyak, kasih macam-macam. Saya cuma kasih remason ya, pokoknya nggak karatan, saya kasih remason. Bang, gara-gara ngomongin soal itu pertanyaannya pada nanya ke situ semua nih. Pernah nggak Om saat motret diganggu sama isinya, misal lighting dan kamera trouble ke Apriaji itu? Sorry, kalau diganggu saya sama Bima Prasena. Bima Prasena itu cek ya. Bima Prasena itu tim saya di klik waktu itu kita motret di Kebun Raya Bogor, ya motret di sebuah pohon yang besar sekali. Sound kami semuanya mati. Baru gas saya baru beli di Kemang atau JPC, saya beli JPC baru beli, besoknya saya pakai di Kebun Raya Bogor di bawah pohon besar. Kita syuting di bawah pohon besar. Wawancara Pak Denny belum datang, Pak Denny Mbak Tuti ya. Semua nggak ada yang hidup soundnya. Kita utak-utak setengah mati nggak ada yang hidup. Tiba-tiba saya sekedar apa ya? Tiba-tiba saya berpaling ke sebuah pohon besar, Mbah. Saya ngomong gitu ya bahasa Indonesia ya, Mbah. Saya tidak ada maksud jahat. Sorry, mungkin saya lupa minta izin, Mbah. Mbah kami itu ini kerja demi kebaikan. Demi semua yang bagus, tidak ada maksud jahat, Mbah. Meminta izin ya, Mbah ya. Tiba-tiba hidup semua. Itu tanya Bima Prasena. Saya ngalamin seperti itu ya. Tapi di luar itu saya relatif nggak diganggu. Di luar itu relatif saya nggak diganggu. Di Pak Jalil itu semua pemotretan lancar. Jadi nanya nih Ricky Rusianto, Om kok bisa tahan? Ada ilmu juga, Om? Yeah. Saya nggak tahu. Patung saya ini orang bilang topeng-topeng saya itu ya juga banyak yang saya pernah beli topeng di Kupang ya, di sebuah toko souvenir. Saya nggak ada yang serak, saya
numpang buang air kecil di depan dapur, depan perapian itu ada satu topeng yang dekat kena abu itu dijual nggak? Kalau Bapak mau bawa aja, saya bawa. Dan itu banyak cerita aneh-aneh ya. Tapi di rumah saya aman-aman saja sih gitu. Saya pernah dapat tasnya dari Mas Butet Qatar Jasa itu ngusir dari orangnya dia. Ceritanya panjang lah. Tapi waktu itu saya jalanin ritualnya juga. Tapi Mas Butet tuh tanya tuh barangnya lebih banyak lagi sihnya tuh. Patung-patung dari Pahan Semarang ya. Dari patung-patung dari Pahan Semarang itu lebih banyak lagi ceritanya. Anda tanya Butet Qatar Jasa itu cara ngusirnya gimana, tanya Mas Butet. Dik Butet tuan saya. Sama Butet Qatar Jasa tuan saya dikit sih. Dik Butet. Iya, yang tua almarhum Jaduk, ya kan? Iya. Jaduk lebih muda lagi. Jaduk lebih muda lagi adiknya. Adanya lagi ya. Butet sama saya tuan saya dikit. Butet Qatar Jasa sama saya tuan saya dikit ya. Jadul lebih muda lagi. Cuma mereka nyentrik jadi kasarnya jadi tua. Saya sih rambut saya juga udah ubanan sih. Butet sekarang jangan ngomong-ngomong rambut. Bang, nah ini pertanyaan penting nih dari Ran Ogistia tuh. Bang, penjual bakpao itu real kan? Bukan suara mistis. Real. Ibu saya suka beli. Ibu saya almarhumah suka beli ya. Saya nggak begitu suka bakpao sih ya. Saya nggak begitu suka, jadi saya nggak pernah beli. Saya paling suka sate padang. Iya, tuh. Ngomongin bakpao langsung nge-like loh. Nge-like. Gue yang lewat depan rumah saya. Itu nomor 2 paling enak. No. Tuh, oke, makasih kata Basi jawabannya. Liur saya keluar nih, bayangin sate Padang. Oktober setelah urusan saya urusan ke Padang, ini mau bikin trip Padang, trip makan, mau ikut nggak? Ikut. Kalau saya jadi tripnya hanya untuk makan sate Masukur, soto Roda Jaya, sama es durian. Itu soto Roda Jaya itu soto dengan paru digoreng kering kecil-kecil ya. Wah, itu top. For your information, di Padang tanya Oi. Soto Roda Jaya the best. Itu saya bisa 2 mangkok tuh. Om Lukas ada di situ tuh. Iya. Om Ferry juga tuh. Ya, jadi kalau mau ikut teman-teman Oktober minggu kedua deh kita berangkat. Selera saya nggak muluk-muluk ya, sate Padang Masukur itu saya sendiri 50 tusuk saya gado sendiri. Selewat sama sate Padang yang lewat depan rumah saya sama kerupuk kulitnya tuh ini ketop banget. Enaknya diobras ngomonginnya yang bisa ngelantur kemana-mana. Lantur ya. Kalau mau benda mati ya, fotografi nanti, tapi nggak saya singgung ya, fotografi. Anda tanya W.S. Pramono deh, fotografi pernah ya, W.S. Pramono pernah. Di bukunya juga ada. Saya juga motret fotografi beberapa rumah makan. Tapi gini, saya tantangin Anda motret rendang sama rujak cingur. Coba, Anda bayangkan Anda buka restoran rendang atau restoran rujak cingur, Anda motret rendang. Tantangannya adalah rendang itu kan penampilannya kan kayak lumpur, itu kayak lumpur hitam doang. Ya gimana supaya kelihatan enak itu susah. Rujak cingur sama, rujak cingur itu kayak sampah atau wedang uwuh ya. Wedang uwuh sih warnanya dari kemerah-merahan ya. Kalau kasih air, Anda pakai gelas transparan masih bisa bagus. Tapi kalau Anda mau taruh rujak cingur, tantangannya tinggi ya supaya kelihatan enak. Rendang juga supaya kelihatan enak, gimana caranya coba. Rujak cingur juga favorit saya ya. Penampilannya kan bener kayak lumpur tuh kan, rujak cingur tuh. Betul. Bener kayak lumpur. Gimana supaya kelihatan enak, itu tantangannya. Basi pacu Jawi, ya nggak bisa lah. Pacu Jawinya juga kan physical distancing sekarang, nggak bisa dempet-dempetan. Sapinya nggak boleh deket-deket. Iya, di sate aja sapinya masih boleh. Iya. Oke, sekarang gini deh, waktu ini takut hampir habis. Sekarang saya masuk yang upaya tertinggi ya, foto-fotonya Ferry Ardianto. Mas Ferry minta izin ya, fotonya. Satu lagi, siapa tuh yang motret koleksi patung Batak itu juga jago banget untuk benda-benda mati. Ngajar di Darwis School, tiba-tiba namanya macet mukanya kelihatan. Itu siapa namanya? Pengajar di Darwis School juga. Dia motret Biak juga ikut motret. Motret buku Biak yang si Epo itu. Kok nama saya bisa suka macet gitu ya? Pakai us-us gitu ya namanya ya. Markus. Bukan, motret buku Biak ya saudara. Pokoknya motret buku Biak, terus buku patung Batak itu juga itu juga jago untuk benda-benda mati ya. Roy Genggam juga ya. Jadi untuk benda mati. Bukan Eki Tandio. Eki Tandio ya. Eki Tandio itu
benda mati absolut ya untuk upaya tertinggi Eki Tandio, Ferry Adianto sama Roy Ingram itu ya tiga mobil kayu mulia ya tiga itu ya. Saya terus terang belum level mereka untuk terus gitu. Tapi saya selama ini juga cukup puas dapat job yang untuk level yang saya bikin. Tapi ini saya tunjukkan ke karya upaya tingginya Ferry Adianto. Ini mana nih Ferry Adianto. Saya simpen. Saya pikir buat sekarang ini kemarin ya. Ya, bukan ini arloji dulu, iklan arloji. Ini Ferry Adianto ya. Ya, ini dari Facebook dia. Cari aja Facebook dia ya. Saya coba dari Facebook dia. Dia arloji itu digantung ya. Jadi dia iseng nih, bukan untuk iklan ya. Tapi dia nunjukkan waktu COVID ini dia nunjukkan bahwa dia iseng ya. Nunjukkan, lihat ini arloji digantung. Itu softboxnya ada flash, dikasih softbox. Pemantul aja ya, kertas kalkir bisa, kertas kresek putih juga bisa ya, itu ya. Softbox dibikin dari flash biasa, itu flash biasa, dipendarkan dengan sebuah bidang yang tidak tembus-tembus pandang banget ya, putih gitu ya. Ini arlojinya digantung, ini ada flash, ini kamera sama trigger, ya lihat ya, ini jadi ini Ferry Adianto dengan arloji yang digantung, lihat hasilnya kayak gini nih, lihat nih. Tuh, keren kan? Wes. Jadi arloji itu digantung terus air dilemparin ini air di dalam jug dilemparin terus ditembak pakai flash. Jadi ini biasanya untuk iklan-iklan ROG Sport ya. Lihat ini hasilnya ya. Satu, ini upaya tertinggi ya, benda mati dengan tuh airnya dilewatin gitu ya. ROG Seiko, ROG Sport, tangan air ya, lemparnya udah. Ini beberapa contohnya. Jadi ini kira-kira gini lah. ROG itu digantung, terus pakai kamera lensa makro difokuskan ke talinya, nggak ikut ke potret ya. Terus 1, 2, 3 airnya dilemparin, airnya disiramin, cepret. Nah kayak gini nih. Oke, 1, 2, 3 nih. Kira-kira hasilnya kayak gitu ya. Ini dari arus yang digantung tadi itu. Ini suatu rahasia yang dibuka oleh Ferry Adianto untuk pemotretan arus di sport gitu kira-kira ya. Ini contoh yang pertama ya, upaya tertinggi ya. Nah ini Ferry juga, ini keris, dia buka nih. Jadi ini yang lampu yang ini ya, yang lampu yang ini yang dipotret ini adalah dia ada snutnya, ada slide yang memberikan background itu. Jebret, jadi nanti backgroundnya adalah pola-pola yang dihasilkan oleh lampu flash yang diberi gel dengan pola-pola tertentu atau slide gambar kota, bisa kota waktu malam. Ini kerisnya di situ ya, perhatikan ya, ini Ferry Adianto motret keris, dia buka rahasianya, dia tunjukkan. Nah hasilnya adalah keris, backgroundnya nggak biasa-biasa ya, bisa ada pola-pola tertentu, itu keris dengan pola-pola tertentu. Itu backgroundnya adalah pola-pola yang hasil flash yang dibeli pola ya, jadi flashnya keluarnya nggak polos. Dia nembak ke satu background polos yang di dalam flash itu diberi slide. Bisa juga gambar kota. Biasanya kalau Anda di foto studio itu flash itu dikasih gambar kota, Anda foto seakan-akan Anda di backgroundnya kota Jakarta waktu malam, seperti itu kira-kira ya. Contohnya ini jadi upaya-upaya tertinggi untuk benda mati ya. Ini Ferry Adianto, Chris. Ini suatu flash yang bisa memberikan background berpola ya. Ini jadinya seperti ini ya. Kalau tadi arloji digantung dengan pencahayaan yang dilunakkan, ya flash biasa itu dilunakkan oleh kertas kalkir bisa, plastik putih semi transparan bisa. Ini arloji digantung, terus ini siram airnya dilewatkan di belakang arloji, jadinya seperti ini. Ya kira-kira begitu ya. Dulu saya di Darwis School pernah pakai akuarium dikelilingin flash. Terus jeruk dijatuhkan, jadi waktu jeruk itu masuk dalam air, kita pakai kamera rusak dimasukin ke air juga, itu juga bagus. Tapi saya nggak sempat nyari contoh-contohnya. Anda bisa beli akuarium yang di Ace Hardware, Anda isi air, terus Anda taruh flash kiri kanan, Anda masukin jeruk, jatuhin, jedung, cerek gitu ya. Apel bisa juga itu salah satu. Sekarang zamannya cupang, Bang. Ya cupang juga bisa. Cupangnya dilemparin. Akuarium cupang itu biasanya kan diikutin aja gerakannya. Tapi kalau cupangnya ambil di atas dilemparin karena waktu masuk ceprung, jebret ya. Kalau tega silahkan. Cupangnya masuk ke air pas ceprot itu kan
Flash itu. Just informasi, aku kemarin waktu trip ke Jogja, aku belikan cupang 2 ekor. Aduh, aku beli murah banget ya, nggak tega juga gitu. Harganya berapa? Cuma 5.000. Ah, murah amat. Cupang mahal sekarang. Di Jakarta udah mahal karena teman-teman kan. FYI kalau mau cari cupang, peternak cupang itu dekat Hotel Santika Sleepy itu ya. Sekitar itu tuh banyak peternak cupang ya, for your information ya. Teman-teman yang gila-gila cupang. Mahal-mahal kali ya. Ya cari cupang yang aneh-aneh, warnanya bikin aneh-aneh itu di sekitar Hotel Santika Sleepy itu. Itu peternak cupang di belakangnya Santika itu banyak tuh. Di situ itu Anda cari sendiri itu cupang yang aneh-aneh, tapi harganya udah ratusan ribu, puluhan ribu ya, tapi keren. Aku beli goceng, beli 2 dan tahan 5 hari. Bagus nggak? Bener. Bagus nggak? Bagus, keren, dikasih nama sama si Kiran, Lili dan Lala. Hidup sekarang. Padahal terguncang-guncang dari Jogja masih ke Semarang nginep, masih Cirebon nginep. Selamat. Cupang tuh enaknya nggak usah pakai gelembung-gelembung udara bisa hidup ya, nggak usah pakai gelembung udara perlu. Makanannya apa? Beli mana? Nggak ada pelet. Kemarin aku kasih regal sepanjang jalan, regal nggak mau dia, terus nggak makan. Kasih regal yang keren biar sehat, nggak mau. Udah berapa lama kuliah cupang itu? Ya itu baru kemarin aku ke tur Jogja Solo aja. Iya, Amir asistenku tuh cupangnya banyak loh. Dia pernah punya cupang sampai 10 lebih. Beli di jadi ngomongin cupang kan, enak kan bisa kemana-mana. Tadi juga aku ngeliat kalau fotonya. Cupang makannya kelata itu apa ya? Cupang makannya kelata itu apa sih Fauzi Ilmi? Cupang makan kelata. Sate kelata bang, sate kambing. Oh, itu Mas Teguh sama Pak Risman nih makannya kelata. Pasti kalau udah datang pesta kelatak. Gitu. Kelata tuh, saya liurnya keluar lagi gila nih, udah lapar nih. Oke, teman-teman gak ada yang mau ditanya lagi nih, ya. Tadi upaya tinggi udah ya, saya ambil contoh Ferdianto. Anda bisa nyoba diri pakai apapun istilahnya. Ini adalah bahwa backgroundnya pun dirancang dengan bahkan beberapa food fotografi itu pilih taplaknya, pilih piringnya, pilih sendoknya itu adalah suatu upaya-upaya lebih untuk foto benda mati ya. Food fotografi termasuk benda mati ya, food ya, 3 dimensi. FYI, Anda kalau mau tet es, itu esnya bukan es beneran, es-esan. Ya, kalau es beneran ngembunnya jatuh repotin. Jadi esnya es-esan, beli di pasar baru sekarang 100 ribuan, udah kayak es, taruh di air ngapung beneran kayak es. Lah embunnya embun-embunan ya. Cairannya Anda beli jalan keran nomor 29 Jakarta ya, Prima Imaging itu. Anda semprot gelasnya pakai cairan itu, kasih semprot air itu jadi embun, nempel yang nggak jatuh. Bunder-bunder bagus ya. Embunnya jadi bagus ya. Jadi es-esan, embunnya embun-embunan, tapi jadi keren. Kita kalau mau trade es beneran kan kemarin di Jokul Sarlon. Iya, es beneran. Es beneran di Iceland. Gede-gede. Itu es beneran. Bener-bener segede mobil ya. Es batu segede mobil ya. Es batu segede mobil itu keren. Foto-foto yang ada foto salib sudah dibahas belum sih Om? Yang mana ya? Foto salib. Tapi ini saya di Museum Santa Maria itu banyak salib jelas ya, salib koleksinya Santa Maria ya. Ini misalkan ini ya. Ini salib-salibnya koleksi Santa Maria nih. Museum Santa Maria ya, museum Katolik sih ya. Salib-salib tua, macam-macam salib ya. Saya banyak motret. Banyak sih koleksi Museum Santa Maria ini. Ada religi-religi juga ini ada banyak di Museum Santa Maria. Nah, kenapa saya bisa koleksi museum sana ini? Contoh ya, angle yang berbeda ya. Benda yang sama dengan angle berbeda bisa bentuknya berbeda ya. Kenapa saya bisa motel Museum Santa Maria? Karena suster kepalanya itu teman saya SMA, gimana coba? Kita lewat waktu reuni SMA di sana. Terus saya kepengen museum ini dikatalogkan dong. Ya saya bantuin motret deh, saya motretin. Saya seneng aja saya. Saya berlatih, berguna bagi orang lain itu. Hidup senang dan bahagia. Ya, cie. Iya deh. Itu Pak Jalil, museum dalam tengah kebun itu Pak Jalil itu juga nggak mahal-mahal amat loh. Saya waktu itu ya pertemanan sama Pak Jalil. Kalau Pak Jalil temannya almarhum Rudi Badil, sama senior saya, bantu dong teman gue mau bikin museum tuh ya, potretin. Ya, saya datang, saya belum punya lampu bagus waktu itu, Pak, saya minta duit buat beli lampu Jinbe. Lampu saya Jinbe dulu. Yang saya bilang powernya nggak stabil itu. Acok. Jadi bukan Jinbe bukan Acok, Acok Golden Eagle ya. Iya. Belakangan saya dibeli lagi Golden Eagle itu. Jadi saya awalnya Jinbe.
Nah, Jinbe itu konon rebranding jadi Godox itu. Ya, sekarang rebranding jadi Godox. Itu Jinbe kalau salah ya. Nah, pabrik Jinbe itu itu pabrik lampu flash. Niru dari Jerman tapi dengan biaya lebih murah dan teknologi mungkin baru mulai ya. Pabrik ya Jinbe itu seorang teman saya ke sana pesen lampu. Mereknya sesuai suka-suka dia. Mereknya ROG Rolex, dia Roxel. Coba Anda cari lampu mereknya Roxel. Roxel. Jadi Rolex di flash itu jadi Roxel ya. Ada orangnya mungkin nonton di sini ya. Lampunya lampu Roxel. Itu tahun 2000-an ya, bikin lampu mereknya Roxel ke pabrik Jinbe juga. Itu lumayan juga loh. Sekarang udah Bronco dong Om. Wah, Bronco apaan tuh Bronco? Bronco itu kan merek Jeep Bronco ya. Lampu saya sekarang saya punya lampu Jerman, punya lampu apa Elinchrom. Elinchrom saya punya. Brown color saya punya 2 titik brown color. Saya punya Elinchrom. Mana katanya mau dibawa ke Bintaro? Itu yang continuous light. Yang continuous light itu ya masih di Museum Santa Maria tuh, nanti saya ambil deh. Saya masih COVID sih. Saya di Museum Santa Maria itu lampu. Saya punya lampu continue gede ya, bisa buat video juga bisa tuh. Ya Godox itu versi Indonesia-nya rebus, rebus, Godox. Kalau di Jogja bakmi. Ada bakmi Godox. Saya Profoto pernah punya sebentar, Profoto saya pernah punya, Profoto. Saya pernah punya, ya saya hobinya beli. Saya tuh fotografi. Nah lo. 3, 2, 1. Bang, nge-lag 1 menit. Nge-lag 1 menit. Ya udahlah. Nggak penting-penting amat. Elinchrom itu Austria atau Swiss, saya lupa ya. Elinchrom itu Austria atau Swiss ya? Swiss sih sebenarnya. Swiss ya. Brown color Jerman ya. Saya bukan Elinchrom, bukan brown color, sorry. Lampu saya satu lagi itu yang keren itu apa? Kok betul. Nah, tapi ya udahlah. Yang sering banyak dipakai ya, kalau misalnya untuk motret benda mati yang kecil-kecil kayak gini, mendingan flash atau continuous? Mendingan itu bukan suatu solusi ya. Kalau bisa flash itu lebih powerful ya. Continuous itu flash lebih powerful ya. Flash lebih powerful. Continuous itu kalau terpaksa, misalkan lukisannya yang punya nggak boleh ngasih flash, ya pakai continuous yang standar museum misalkan ya. Itu lampunya sewa termasuk aja. Lukisan juga bang? Termasuk lukisan bang? Lukisan biasanya nggak boleh di flash. Kalau koleksi lukisan yang mahal ya biasanya dia nggak ngasih di flash, nggak ngasih di biasa. Tapi kalau untuk benda-benda gini, mending prefer pakai flash ya. Iya. Ini Komodo nih banyak nih. Aku juga koleksi Komodo. Saya punya Komodo yang bawa kamera tuh dari OI. Iya. Banyak tuh Komodo. Iya. Tiap trip bawa 1, tiap trip 20 trip ke Komodo ya udah 20 Komodo. Nah itu di Jungkulan itu kan kalau di Komodo patungnya Komodo, kalau di Jungkulan kan badak. Aku waktu itu pernah ke Jungkulan tahun 2000, Om beli badaknya Om. Kalau mau aku bikin badak yang segede anjing, bisa nggak? Bisa Om. Saya asal ngomong. Ya karena 3 bulan kemudian dia datang Kompas bawa badak segede anjing beneran, patung badak. Kayu bagus sih. Mahal juga, tapi waktu itu saya puas. Nah, saya kepengen beli Komodo yang waktu itu tapi nggak bisa bawanya. Komodo yang segede anak Komodo lah, kira-kira segede biawak gitu loh. Keren kali ya. Kemarin aku bawa mahal sama Pak Suheri. Segede apa? 2 meteran. Beli kalau nggak salah 4 juta. Ongkos kirimnya juga hampir sama. Ya. Punya Pak Heri sekarang ya? Sekarang punya Pak Heri ya? Iya Pak Suheri, waktu trip kemarin sendiri. Trip sama Pak Suheri sendiri, sewa kapal sendiri. Kapal buat 10 orang sendiri. Oke. Komodo apa kadal tuh Om? Enak aja kadal. Tunggu. Saya mau nyombong nih. Kalau patung buaya saya punya banyak nih. Tunggu. Saya panas nih. Dibilang nih. Tunggu. Ya nih. Patung buaya saya nih. Tunggu. Tuh buaya semua tuh. Tuh buaya semua tuh. Tuh buaya semua tuh. Lu buaya pemanjat ke atas gedung. Satu ya berantakan buaya itu buaya semua. Itu tokek kali. Orang buaya enak aja.
Buaya tuh buaya. Ini buaya deh. Sri Asih tahu belinya nih. Ini waktu itu di scan di Kupang, saya lupa. Ditemukan sebuah buaya. Saya ngambilnya malu banget. Ditemukan sebuah buaya. Saya buaya beli. Tuh bener tokek. Orang buaya masa di dinding. Iya, saya buaya saya mau saya taruh di dinding, mau saya taruh di mana, terserah saya dong. Buaya saya. Ya kan buaya saya. Mau saya taruh di dinding, mau saya taruh di kamar mandi gitu. Udah punya saya, udah saya bayar. Dan kalau saya punya koleksi dua tengkorak tuh, dua tengkorak ya. Tengkorak ini tengkorak juga nih tuh, tengkorak. Nah, kapan mau difotoin? Bikin dong. Ntar lah. Aku bikinin tuh. Kemilau Publisher akan bikin buku Arba'in Rambe. Koleksi barang-barang antik Arba'in Rambe. Abangin motret tapi. Siapa yang larang? Siapa yang larang mau taruh di mana? Oh, budak-budak kita gitu kan. Kalau udah punya saya terserah. Batu buaya. Bang, aku nggak merasa nih 25 detik lagi. Buset, udah nggak usah diperpanjang kali ini. Aku harus kerjaan ya, jadi kali ini nggak diperpanjang. Siap. Ya teman-teman, saya mau ucapin terima kasih atas kebersamaannya malam ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa Kamis depan ya. Ini tinggal 7 detik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.